dan kita yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati kepada kita pada pagi hari ini. Saya mengundang saudara berbalik berdiri, kita awali pada pagi hari ini, sebab Bapak kita adalah Bapak yang setia, Bapak yang mulia, Bapak yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Haleluya.
Tunjukkan
Engkau adalah Bapa yang setia, Engkau adalah Bapa yang mengasihi di dalam kehidupan kami hari ini bahkan untuk selamanya. Bersyukur pada pagi hari ini untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami, karena Engkau sudah melakukan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menguasai hati kami, pikiran kami, bahwa kami Tuhan saat ini menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, boleh menikmati anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami lewat ibadah yang Kau sediakan dalam kehidupan kami saat ini. Dan biarlah lewat ibadah ini pengenalan kami akan Tuhan akan semakin menjadi nyata, menjadi anak-anak-Mu yang semakin dewasa di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, paduan suara, hamba-Hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu ini, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau nyatakan kuasa pengurapan-Mu, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini untuk datang kepada Tuhan, jaga lindungi sertai tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat-Mu untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak kain patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kalau Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini. Dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Salam. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menyediakan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Bersukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berikan suara-suara yang kami kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian sebab aku percaya, bukan karena melihat. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita sama-sama pamit. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena
iman kami kembali Tuhan, dan kami kembali akan Engkau. Terima kasih Engkau siapkan setiap hati kami, suci kuduskan, naikkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kalau firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami, kami serahkan namamu yang sekarang dalam dasar kebenaran firman-Mu. Wajah hamba-Mu, berikan hikmat-Mu, marifat-Mu yang dari surga. Belah sendiri Tuhan yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu kepada kami sedang di tempat ini. Dan melalui kebenaran firman-Mu Kau bentuk kehidupan kami menjadi kehidupan semakin baik di hadapan-Mu. Kau masih ada kuasa Iblis, kuasa kegelapan yang hendak mencuri firman-Mu yang bersatu hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tenting Tuhan. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang ada kuasa dan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih berfirman dan kami sedang untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan murah Tuhan, pagi ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya satu yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji, kita sudah memuliakan Tuhan. Di saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sudah Tuhan yang kasih Tuhan, shalom. Puji Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita kembali untuk terus mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya dengan kebenaran firman Tuhan inilah yang akan sanggup menuntun hidup kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema menjadi anak Allah. Ya, kata-kata menjadi anak Allah ini merupakan ungkapan yang istimewa. Sebab menjadi anak pejabat saja sudah bangga. Menjadi anak presiden lebih bangga lagi. Tetapi kita lebih dari semuanya itu. Karena kita ini disebut sebagai anak Allah. Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Raja di atas segala raja. Dan di dalam pujian tadi, Allah di atas segala Allah. Segala yang ada di bumi ini, baik di surga, semua adalah milik Allah. Dan kalau kita menjadi anak Allah, maka apa yang akan dimiliki oleh Allah itu akan menjadi milik kita juga sebagai anak. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Yang memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Diawali dalam firman Tuhan ini dengan kata-kata yang sangat tegas. Lihatlah, ini suatu pernyataan yang kuat, suatu pernyataan yang sangat tegas. Dikatakan betapa besarnya. Jadi sebutan kita sebagai anak-anak Allah ini bukan sebutan yang main-main, bukan sebutan yang sepele, tetapi sebutan yang sangat besar. Ini satu penghargaan untuk saya dan saudara.
Dikatakan tadi, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dinyatakan di dalam firman-Nya, dikatakan betapa besarnya kasih Allah untuk mengangkat kita sebagai manusia yang selayaknya kita ini masuk di dalam penghukuman, yang selayaknya kita sebagai manusia durhaka ini untuk masuk di dalam api neraka. Tetapi karena kasih karunia yang sangat besar itulah, maka kita diubah, dikembalikan menjadi ciptaan yang mulia, dikembalikan pada rencananya Allah untuk menjadi serupa dengan Dia. Untuk menjadi serupa dengan Dia, maka harus diawali kita diubah menjadi anak-anak Allah. Kita sebagai manusia yang pada awalnya telah rusak mulai dari zamannya Adam. Dan dari itulah maka rencana Allah untuk menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya menjadi hancur. Tetapi karena begitu besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa, kita dikembalikan lagi, kita diambil lagi, kita dipilih lagi untuk menjadi anak-anak Allah. Sudah cumanya dikasih Tuhan. Di saat kita kembali diciptakan menjadi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah, maka dikatakan dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Memang kondisi dunia dengan kondisi surga itu tidak sama. Itu sebabnya sebagai anak-anak Allah, otomatis kita menjadi orang-orang surga. Sehingga dunia ini tidak mengenal. Karena kondisi dunia dengan kondisi surga berbeda. Itu sebabnya dikatakan dunia tidak mengenal kita. Nah, sebabnya kalau hidup kita ini, kesenangan kita ini hanya tertuju pada dunia, maka sebutan sebagai anak-anak Allah itu belum terjadi. Sebutan anak-anak Allah itu bisa terjadi pada kehidupan kita kalau kita tidak turut mencampurkan diri pada perkara-perkara dunia. Itulah anak-anak Allah. Sebab memang kondisinya beda, keadaannya beda, karakternya beda. Anak-anak Allah dengan anak-anak dunia. Nah, terpujilah nama Tuhan. Jika kita ini orang-orang yang dipilih menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Seperti yang saya sampaikan pada awal debat tadi. Seharusnya ini merupakan satu kebanggaan bagi kita, merupakan satu kesenangan bagi kita, sehingga kita dapat terus menempatkan diri sebagai anak-anak Allah yang benar. Dan anak-anak Allah yang benar adalah orang-orang yang tidak turut membaurkan diri dengan perkara-perkara dunia yang merusakkan jiwa. Terpujilah Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam ayat 2, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, sudah terang. Sekarang kita adalah Allah, tetapi belum nyata keadaan. Secara fisik kita masih sama dengan orang-orang dunia. Kita tidak ada bedanya dengan orang secara fisik, tetapi di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita harus berbeda. Fisik boleh sama, belum nyata sebagai anak-anak Allah yang sebenarnya, tetapi hati, jiwa, pikiran harus berbeda dengan hatinya orang-orang dunia. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus
apabila Kristus datang yang kedua kalinya, apa yang terjadi? Kita akan menjadi sama seperti Dia. Itulah nanti perbedaan. Jika Kristus datang yang kedua kali nanti, di mana Dia akan datang mengadili dunia, maka kita akan menjadi sama seperti Dia. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan ada yang mengatakan bahwa nanti kita semua turut untuk memerintah. Kenapa? Karena kita sama seperti Dia. Dan inilah sebenarnya harus menjadi iman kekuatan kita untuk kita terus mencari kemuliaan, bukan mencari perkara-perkara dunia. Kalau kita menyadari bahwa posisi kita adalah anak-anak Allah yang nantinya kelak kita akan sama seperti Dia, maka itu harus kita pertahankan. Sebab kalau tidak, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak menjadi anak-anak Allah yang benar, maka pada saat kedatangan Tuhan yang kedua nanti, kita tidak akan sama dengan Dia. Itu merupakan satu kecelakaan yang paling besar. Sebagai anak-anak Allah, inilah yang harus dikerjakan di dalam ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada, setiap orang yang menerima sebagai anak-anak Allah, yang akan menjadi sama seperti Dia, yaitu menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Inilah yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Jadi sekarang pertanyaannya, selama kita hidup sekarang ini, apa pengharapan kita? Apakah pengharapan kita ingin hanya selalu sukses saja di dunia? Atau pengharapan kita itu ingin sama seperti Dia? Itu menjadi pilihan kita masing-masing. Terserah kita mau pilih apa. Tuhan tidak pernah memaksa. Memang Tuhan memilih, memang Tuhan memanggil, tetapi Tuhan tidak memaksa. Apa yang harus kita pilih? Tetapi jelas, setiap orang yang menaruh pengharapan itu, setiap orang yang memilih untuk menempatkan diri menjadi anak-anak Allah dan mempunyai cita-cita untuk menjadi sama seperti Dia, yaitu menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan diri ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Ini membutuhkan satu ketekunan, membutuhkan satu komitmen yang kuat di dalam hidup kita, di dalam setiap gerak langkah, perilaku, perkataan, apa saja. Jiwa kita, hidup kita harus terkendali oleh firman. Kalau kita masih belum mau dikendalikan oleh firman, maka untuk menyucikan diri ini akan merasa sulit, akan menjadi sulit dan berat. Padahal firman Tuhan pernah mari diulas kembali oleh Bapak Paulus bahwa sebenarnya firman Tuhan itu tidaklah terlalu sulit, tidaklah terlalu berat. Karena firman Tuhan ada di dalam mulutmu dan ada di dalam hatimu. Diungkap kembali oleh Bapak Paulus secara gamblang dan jelas. Nah, disinilah tergantung kehidupan kita itu mempunyai pengharapan apa. Kalau pengharapan kita benar, maka kita akan benar-benar untuk selama-lamanya akan menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kita akan mempelajari tentang anak-anak Allah ini di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19.
19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai milik. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Suatu kata yang tidak disenangi oleh setiap orang, yaitu kata-kata benci. Benci. Itu tidak ada orang yang senang dengan kata-kata benci. Tetapi firman Tuhan mengatakan, karena kita ini bukan orang-orang dunia, maka dunia ini membenci kita. Dunia ini menolak kita. Itu sebabnya keberadaan kita secara umum tidak seberapa diterima. Orang-orang awam kalau mendengar kata-kata Kristen, mendengar kata-kata Yesus, itu sudah alergi. Dan hal itu wajar. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, ingatlah bahwa aku lebih dahulu mengatakan. Sudah diingatkan. Jadi kita tidak perlu heran kalau kita diintimidasi orang. Kita tidak perlu heran kalau kita dihina orang. Dikatakan kafir, dikatakan ya Yesus itu begini. Jangan heran. Karena memang dunia ini membenci kita. Karena apa? Karena kita ini bukan milik dunia. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai milik. Nah itu sebabnya, kalau hidup kita itu, pengharapan hidup kita itu sepenuhnya kita curahkan pada dunia, itu berarti kita itu menjadi milik dunia, bukan miliknya Allah. Tetapi kalau hidup kita ini mempunyai pengharapan di dalam 1 Yohanes ayat 3 tadi, maka kita bisa membedakan apa yang harus aku lakukan di dalam dunia ini, yaitu menyucikan diri, tidak membaurkan diri dengan kerusakan dunia. Apakah itu di dalam sikap kita, tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita, apa saja harus kita jaga sesuai dengan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi karena kamu bukan dari dunia. Ini harus kita pegang. Kita harus menjaga supaya hidup kita tidak larut pada perkara-perkara dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan. Melainkan aku telah memilih kamu dari Tuhan sendiri yang memilih kita. Ini lebih, bukan kita yang mencari Tuhan pada awalnya, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tetapi kalau pilihannya Tuhan itu tidak kita respon dengan sungguh-sungguh, tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kita dibiarkan sebagai cara-cara yang dicangkokkan pada pohon zaitun yang asli. Kalau kita tidak mau menempel, melekat, maka cara itu akan mati, akan kering, lama-lama mati. Begitu juga tentang pilihan kita, tergantung kita dipilih mau diproses atau kita dipilih hanya diam. Itu semua tergantung dari cara hidup kekristenan kita. Kalau kita ingin mencari Tuhan, kita tidak pernah jauh dari itu. Di mana kita ada pertemuan dengan Tuhan di tempat ini, pasti kita ada. Itulah anak Allah. Puji Tuhan. Jadi, meskipun kita ditolak oleh Tuhan, tetapi kita harus bangga karena kita dipilih
yang memiliki dunia, yang memiliki surga. Tidak apa-apa kita ditolak dunia, tidak apa-apa kita dihina, diintimidasi di dunia, tidak masalah. Karena kita dipilih oleh Allah yang mempunyai kerajaan surga, yang memiliki dunia. Itulah kita memiliki. Maka kita akan berbahagia jika kita bisa menempatkan diri dengan sungguh-sungguh di dalam dunia. Begitu. Kita akan terus belajar bagaimana, sebab dunia ini memang bukan rumah kita. 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2:11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Jadi kita ini sebenarnya di dunia ini sebagai pendatang dan perantau. Kita ini bukan penduduk dunia yang asli. Kita ini penduduk surgawi, warga kerajaan surga, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Jadi keberadaan kita di dunia ini hanya sebagai pendatang, hanya sebagai perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi sebagai pendatang dan perantau, maka keberadaan kita di dunia ini harus dapat menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Sebab keinginan-keinginan daging itu nanti bisa merusakkan jiwa, bisa menghancurkan jiwa. Nah, inilah sebenarnya posisi kita. Itu sebabnya kalau dunia menolak kita wajar, karena kita bukan orang-orang dunia. Kita hanya pendatang, kita hanya perantau. Yang suatu kelak, yang namanya pendatang, yang namanya perantau itu pasti akan pulang ke tempat asal. Nah, berbicara pulang ke tempat asalnya tergantung nanti bagaimana pada saat kita menjadi perantau, bagaimana pada saat kita menjadi pendatang di dunia ini. Apakah kita turut larut di dalam keinginan-keinginan dunia, atau kita bisa menjadi orang yang dapat menjauhkan diri dari keinginan-keinginan dunia yang merusakkan jiwa. Jadi kepulangan kita nanti jelas ada dua tempat, ke surga atau ke tempat yang lain. Di saat kita sanggup hidup di dunia ini untuk tidak memasukkan diri, melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan daging, maka kita akan salah. Nah, puji Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Allah itu tidak mudah, dan itu harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita, supaya kita dapat benar-benar sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan diri, menjauhkan diri dari keinginan daging, itu menyucikan diri. Nah, terpujilah nama Tuhan. Sehingga apa yang menjadi predikat kita sebagai anak-anak Allah itu benar-benar dapat terjadi di dalam kehidupan. Itu tadi predikat kita sebagai anak-anak Allah dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Nah, sekarang apa tujuan Allah memilih kita menjadi anak Allah dari dunia ini, dan apa tugasnya? Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jelas. Jadi
selama kita di dunia ini, sebutan anak-anak Allah itu adalah pada orang-orang yang mampu, yang sanggup, yang bisa selalu menciptakan suasana damai. Itulah anak-anak. Jadi kalau memang ada orang-orang Kristen yang mengaku sebagai anak-anak Allah, belum bisa menciptakan suasana damai di mana kita berada, maka itu belum menjadi anak-anak Allah. Nah, di mana kita harus menciptakan suasana damai? Pertama, kita belajar di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga dulu. Apakah saya sendiri sebagai kepala keluarga bisa menciptakan suasana damai di tengah-tengah rumah tangga saya, atau membosankan, atau tidak menyenangkan, atau malah menyakitkan bagi orang sekitarnya? Nah, inilah seringkali kita ini bangga dengan sebutan-sebutan anak-anak, tetapi kita tidak menyadari apa tugas kita sebagai anak-anak. Menciptakan suasana damai itu juga tidak mudah. Menciptakan suasana damai itu apakah dalam kondisi senang, kondisi tidak senang, kondisi baik, atau kondisi tidak baik, itu tidak ada alasan di dalam ayat ini. Apapun keadaannya, yang namanya anak-anak Allah itu harus bisa menciptakan suasana damai. Apakah pada saat itu tidak menyenangkan, hatinya sulit, ruwet, banyak perkara, banyak masalah? Itu bukan urusan Allah. Urusannya Allah adalah melihat saya dan saudara menjadi anak-anak Allah yang harus selalu sanggup bisa menciptakan suasana damai. Sehingga keberadaan hidup kita dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga, gampangnya saja kita harus selalu bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, memberi sukacita pada orang lain, apapun keadaannya. Saudara, di saat saya mempersiapkan firman ini, saya mempraktekkan ini. Gak gampang. 2 minggu saya mempersiapkan ini, jeda. Saya mempraktekkan untuk memberi kesenangan pada orang-orang itu. Gak mudah. Saya kemarin ada pekerjaan sedikit dari pabrik. Ada orang pabrik kontrol di pekerjaan saya, ternyata ada kesalahan dan saya harus membenahi pekerjaan itu yang tidak mudah pembenahannya. Ruwet pikirannya, dimarahi, harus begini-begini, ya intinya saya dimarahi. Oke, selesai, orang pabrik buka. Ya, pada saat itu sekitar jam 2 siang, saya pulang mau makan siang. Di rumah tidak ada nasi. Istri saya lupa, tidak apa-apa, lupa, tidak ada nasi. Saya sudah ambil piring, ambil sendok, mau lu ada nasi. Mau emosi, saya ingat firman. Apakah saya akan marah? Kondisi saya ini sudah mau marah sejak dari pekerjaan. Ruwet di sini. Tetapi saya ingat firman. Saya tetap tersenyum, belajar tersenyum. Ya, belajar tersenyum sampai selesai makan, tetap tersenyum dan tidak berkata apapun kepada istri saya. Saya jaga karena saya ingin mempraktekkan ini, memberikan suasana damai dan mudah. Dan setelah itu banyak perkara-perkara ya, yang untuk membuat hati
dan tertekan karena saya ingat bahwa saya adalah anak-anak Allah. Dan berhenti emosi, berhenti marah. Dalam kondisi apapun saya harus bisa menciptakan suasana damai. Itulah anak-anak Allah. Jadi saya mempraktekkan ini tidak mudah. Tapi puji Tuhan, walaupun tidak 100% ya masih berhasil. Itu sebabnya saya berani membicarakan pada Anda. Tidak mudah. Saya harus belajar dulu, baru saya ajarkan kepada saudara. Nah, sebab memberitakan firman itu tidak pada dulu situasinya. Kita baca 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Cukup dari sini saja. Beritakanlah firman pada saat waktunya baik atau tidak baik. Beritakanlah firman. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi untuk memberitakan firman menjadi selalu baik itu kita harus tahu siapa, apa posisi. Kalau posisiku bukan Allah, bukan anak-anak Allah, maka gampang saja kita hidup. Tetapi kalau kita sadar bahwa hidup kita ini adalah anak-anak Allah yang selalu harus bisa menyampaikan keadaan damai, apakah itu menyenangkan, tak menyenangkan, tepat atau tidak tepat, firman Allah harus tetap jalan. Itulah anak-anak Allah. Dan ini harus terjadi. Inilah yang dikatakan yaitu bisa menjauhkan diri dari keinginan daging tadi. Di dalam 1 Petrus 2:11. Yaitu melakukan firman dalam kondisi apapun. Senang, gak senang, susah, gak susah, ruwet, gak ruwet, firman Tuhan harus tetap disampaikan. Dan pada pagi hari ini, pelajaran kita adalah mempraktekkan hidup sebagai anak-anak Allah yang selalu bisa memberikan suasana damai. Dimanapun kita berada, apapun keadaan, kita harus dapat menyenangkan semua orang. Terlebih kalau saya suami harus bisa menyenangkan anak-anak saya, istri saya, lingkungan saya. Itu harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai pasangan hidup kita itu menderita, susah, apalagi tidak suka, baik. Berarti kita belum menjadi anak Allah. Mari pada pagi hari ini kita belajar untuk saling menyenangkan, saling menciptakan suasana damai apapun situasinya. Jangan melihat situasi. Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau menabur, jangan melihat angin. Kalau engkau melihat angin, maka engkau tidak akan bisa menabur. Apapun kondisinya itu kita, menyenangkan, tidak menyenangkan, susah, senang, sulit, kita harus tetap berdiri sebagai anak-anak Allah dan sanggup menciptakan suasana damai dimanapun kita berada. Dan kalau ini bisa terjadi, maka hidup kita akan menjadi terang di tengah-tengah dunia. Kita akan dilihat orang, maka kemuliaan Tuhan akan diucapkan oleh mulut-mulut yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini salah satu alat untuk kita bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu dan sanggup berdiri sebagai anak-anak Allah yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Aku Milik. Kita akan menempatkan diri sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan, supaya kita tidak mempermalukan yang memiliki kita. Kita harus terus menempatkan diri
untuk menyenangkan pribadi yang memiliki kita, yaitu Tuhan. Aku
Terima kasih Bapa buat penegasan firman di pagi hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Buka mata hati kami. Buat kami mengerti semengerti-mengerti. Sanggup mampukan kami untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat yang terdekat jemaat, agar hidup kami benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Karena untuk itulah kami dipanggil sebagai anak-anak Allah. Terpuji nama Tuhan kekal kudus selama-lamanya. Diberkati setiap kami yang sudah mendengar, merespon firman-Mu ini dengan baik dari kedalaman hati kami. Kami percaya dan kami sungguh bangga kami telah diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan sekali lagi kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia ini tidak binasa, tetapi dunia ini diselamatkan sesuai dengan rancangan-Mu. Terpuji Engkau Bapa kekal kudus selama-lamanya. Hamba-Mu yang telah berhenti berbicara, diberkatilah hamba-Mu dalam pelayanan berikutnya. Roh hikmat pengertian makrifat Allah, bahkan kuasa yang Engkau janjikan, Tuhan Engkau taruhkan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu tidak hanya sebatas berbicara, tapi kuasa Allah yang mempertasikan kepada banyak orang. Hari-hari ini dunia sedang menanti hidup kami, hidup yang menyatakan bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat, berdasarkan kasih kuasa yang Tuhan alirkan oleh hamba-hamba yang Tuhan utus. Sekali lagi berkati hamba-Mu, tutup bungkus kehidupan hamba dengan kuasa darah-Mu, karena Engkau telah menyediakan turun keselamatan bagi setiap orang yang sungguh mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Diberkati istri, anak-anak, pekerjaan, apapun yang dilakukan oleh hamba bersama keluarga,
dibuat berhasil. Diberkati kami semua yang telah menerima firman Tuhan ini, dan kami boleh menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Kami boleh bersaksi di mana kami berada. Ini kami Bapa yang bersyukur oleh karena kebenaran firman yang luar biasa. Kami sambut berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Kami berdoa haleluya yang percaya, katakan amin. Pembicaranya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Albertius. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kegiatan ibadah kita besok sore tetap ada ibadah doa di tempat ini, dimulai jam 5:30. Sepanjang hidup diberkati dan sidang jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan. Haleluya. dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati pekerjaannya, apapun yang dilakukan. Tuhan juga turunkan berkat-Mu untuk kedua saudara kami ini. Berkati apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan pakai kedua saudara kami ini menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk Bapak Yani, berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, berikan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan, jadikan kepala keluarga yang berpengaruh di tengah-tengah keluarga, membawa istrinya, membawa anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dalam kesempatan ini kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terganggu kondisi kesehatannya ke dalam tangan kami serahkan. Baik untuk saudara kami Kiki, kami serahkan untuk anak Seren, kami serahkan untuk Ibu Yanti, untuk anak Dea, untuk anak Matthew, untuk anak Ken. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Mungkin juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit
yang sudah berusia lanjut, demikian pula untuk Ibu Gembala, Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk Saudara Immanuel Tonilam yang akan masuk dalam pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 nanti. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan kepada kedua saudara kami bersama keluarganya. Segala sesuatu yang diperlukan Tuhan cukupkan akan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan untuk hamba-Hambamu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin, menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya. Tuhan berkati supaya negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaatmu ke dalam tanganmu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, membawa kemuliaan bagi namamu. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikahnya Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaatmu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anakmu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari baik guru saya perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, yang mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.